tara. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat dia, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Maka ini yang disebut dengan ilmu tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, berasal dari ayat qad aflaha man zakkaha. Zakka yuzakki tazkiyah. Zakkaha ha an-nafs wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Dalam ayat lain qad aflaha man tazakka. Setelah tazakka barulah wa dzakara asma rabbih fahtafat minhul wuduru. Tala'al badru. Kok tala'al badru. Tasawuf diambil dari kata safa. Man safa qalbuhu lillah. Orang yang hatinya terang benderang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut ilmu itu sebagai ilmu tasawuf. Secara simpelnya dia menjadi 3 T. Yang pertama adalah takhalli, mengosongkan dari yang kotor-kotor. Kosong dari hasad, kosong dari syirik, kosong dari nifak, kosong dari segala yang jelek. Kemudian setelah itu tahalli. Setelah kosong, tabung, kosong. Setelah kosong, diisi. Diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan qanaah, diisi dengan zuhud, diisi dengan wara. Maka disebut dengan takhalli, kemudian tahalli. Sedangkan yang ketiga adalah tajalli. Yang tajalli ini bukan lagi ikhtiar manusia, tapi hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Yang ini ikhtiar kita, takhalli, mengosongkan diri dari hasad, dengki, busuk hati, penyakit yang membuat kita menjadi terasa sempit dan lain sebagainya. Setelah itu tahalli, diisi ridha, qanaah, tawakal, zikir, menerima segala ketetapan Allah. Barulah kita akan melihat tajalli, Allah menunjukkan kuasanya kepada seorang hamba. Ini adalah hadiah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun kita belajar, siapapun kiai, ustadz, guru, habib, buya yang mengajar, maka sesungguhnya kajiannya tidak pernah keluar dari 3 ini. Kajian subuh ini kita akan membahas tentang bagaimana kita sabar. Kalau sendal kita hilang, sabar. Kalau suami hilang, sabar. Kira-kira masuk kotak yang mana? Sini, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita tarawih malam ini, kajiannya adalah apakah membayar zakat fitrah itu pakai beras atau pakai uang? Itu pembahasannya, masuknya ke fikih. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan tentang makna Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Apakah makna istawa itu jalasa wastaqarra atau makna istawa itu adalah ista'la? Maka pembahasan itu adalah tentang ini. Jadi siapapun yang membuat kajian, kita sudah tahu mapping kotaknya. Sama seperti masuk ke dalam rumah, masuk pertama kali pintu gerbang, masuk ke dalam taman, masuk ke dalam ruang tamu, habis itu ada kamar, habis itu ada dapur. Jadi begitu juga dengan ini. Ada yang terkait dengan iman, ada yang terkait dengan Islam, ada yang terkait dengan ihsan. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa ini kajian-kajian ilmu kalam ini? Dia tidak mengerti sejarah perkembangan keilmuan dalam Islam. Lalu kemudian ini sumber-sumbernya ini dari mana? Sumbernya adalah Jibril menyampaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dapatnya dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapatnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumbernya adalah dari Allah. Allah menurunkan apa yang disebut dengan Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada sholat subuh 2 rakaat diawali takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tegak lagi. Tak ada. Yang ada dalam Al-Quran, wa aqimus sholah alladzina yuqimunas sholah
aqimis sholata lidzikri. Lalu dari mana datangnya ada niat, lalu kemudian ada iftitah, ada fatihah, ada sunat, ada ruk. Dari mana datangnya ini, tata cara ini? Maka wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an litubayyina linnas, penjelasannya kepada manusia. Itu yang disebut dengan hadis. Kenapa dia disebut hadis? Karena Al-Qur'an qadim, sedangkan yang lawan daripada qadim adalah hadis, sesuatu yang baru. Qadim artinya yang maha kekal, Allah. Jadi dalam suatu acara, kebetulan ustadz yang mimpin zikir ini, dia panggil ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Kata panitia di samping, Pak, panggil juga ke Pak Kapolres, karena bukan cuma qadim yang ada. Hadis. Dia disebut dengan hadis karena memang isinya adalah cerita. Jadi kalau di TV Mesir ada judul TV, judul acara namanya Haditsus Shawah. Jadi orang dari pondok yang baru sampai ke Kairo, dia nonton ceritanya Haditsus Shawah, kok dari tadi nggak ada hadisnya. Maksud hadis shawah di situ adalah cerita pagi, obrolan pagi. Jadi tidak ada hubungan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perbuatan Nabi, jalan Nabi, sifat Nabi, senyum Nabi, minum Nabi, Nabi duduk dengan sahabat, itu disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan itu bahasa Arabnya sunnah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilah biha, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Maka ini adalah kebiasaan. Habib Mahdi pakai sorban, pakai jubah, itu adalah sunnah. Ustaz Somad pakai peci, pakai sarung, itu juga sunnah. Jadi adalah kebiasaan-kebiasaan. Ada orang minum kopi, minum kopi, minum kopi, itu adalah sunnah. Sunnah apa? Ya sunnah dia. Sunnah kebiasaan. Nah, Ustaz Somad kalau tausiah tangannya sebelah kiri megang mikrofon, sebelah kanan megang spidol. Itu sunnah. Sunnah apa namanya? Bukan sunnah nabawiyah, sunnah somadiyah. Karena kebiasaan sunnah. Nah, tapi ini baru tata caranya. Lalu adakah Nabi pernah mengajarkan rukun sholat ada 13? Yang pertama niat. Rukun umroh ada 5, niat. Yang kedua tawaf, sa'i, tahallul, lalu kemudian tartib. Itu tidak ada. Lalu siapa yang menyusun itu? Itu adalah disusun oleh para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Itu yang disebut dengan ijtihadnya para ulama. Jadi jangan heran nanti kalau beda antara rukun sholat menurut mazhab Syafi'i dengan rukun sholat menurut mazhab Maliki dan lain sebagainya. Nah, tentu kita punya ada namanya referensi atau sumber. Tentang akidah ini referensinya banyak sekali. Setiap ulama itu ingin meninggal dunia, dia meninggalkan sesuatu legasi warisan, sehingga kalau dia meninggal dunia ada sesuatu yang membuat orang teringat dengan dia. Dari mana kita kenal Imam Nawawi? Kita tak tahu rumahnya, tak ada rekaman video YouTube-nya, tidak ada gambarnya, tak ada poster balehonya. Kita mengenal Imam Nawawi dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, meninggal tahun 676. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menulis kitab supaya meninggalkan sesuatu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kitab utang. Nah, meninggalkan kitab. Nah, tentang masalah akidah, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain pondok, lain referensinya. Nah, jadi yang saya sebutkan ini hanya sebagai sampel contoh saja. Dari yang paling bawah sekali ada namanya Aqidatul Awam. Lalu kemudian Aqidatul Awam ini banyak sekali syarahnya. Salah satu syarahnya adalah ditulis, dilengkapi, disusun oleh murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ketika beliau mengajar, muridnya menulis, maka muncullah kitab apa yang disebut dengan Jala'ul Afham, Syarah Aqidatil Awam. Lalu kemudian biasanya di madrasah sanawiyah, di pondok pesantren,
banyak beberapa pondok memakai muqarrar kitab pegangan Al-Husunul Hamidiyah. Lalu kemudian puncaknya di atas sekali biasanya aliyah tamat kelas 6, kelas 7 dipakai kitab Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin syarah Sanusiyah. Nah, ini biasanya dipakai. Saya hanya menyebutkan contoh, walaupun banyak sekali kitab-kitab akidah yang dipakai di pondok-pondok lain, karena saya hanya menjelaskan sebagai sampel supaya kita punya gambaran. Nah, tentang masalah fikih juga demikian, karena banyak sekali mazhab. Mazhab yang kita dikenal dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah, yang kita kenal dengan Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Beliau meninggal di Kufah tahun 150. Pada saat yang sama lahir seorang Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Gaza. Gaza adalah Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah membebaskan Palestina dari Israel. Di tahun yang sama, ini salah satu cara lempar satu batu lempar dua burung yang mati. Nah, di antara cara mudah mengingat tahun adalah meninggal Imam Hanafi 150, lahir Imam Syafi'i 150. Meninggal 204, makamnya di Fustat, Kairo sekarang. Lalu kemudian di antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, di tengah ini ada imam, namanya Imam Malik bin Anas. Kita selalu menyebutnya Imam Maliki. Makamnya di samping Masjid Nabawi, di pemakaman Baqi. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, bisa ziarah ke makam beliau. Beliau meninggal tahun 179 Hijrah. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal, atau disebut dengan Imam Hambali, meninggal pada tahun 241 Hijrah. Lalu orang menyangka bahwa Ahlus Sunnah yang menyusun fikih 4 ini. Padahal ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ada imam, banyak sekali imam-imam. Tapi tidak semua imam masuk imam mazhab. Di antaranya Imam S. Arifin dan Imam Samudra sudah masuk dalam. Nah, kita adalah kebetulan di Asia Tenggara, itu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, itu kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, di pondok kita belajar fikih mazhab Syafi'i dari mulai yang paling kecil, matan takrib. Setelah itu naik ke atas, Fathul Qarib. Fathul Qarib. Lain pondok, lain diktat, lain muqarrar. Tapi ini sebagai sampel saja. Kemudian naik ke atas, Kifayatul Akhyar. Lalu kemudian naik lagi ke atas, dibaca macam-macam, I'anatul Talibin. Biasanya sampai i'anah. Oh, kami terus lagi Pak Ustadz, kelas 7 Al-Mahalli. Setelah itu barulah murid-murid bebas mau baca kitab apa saja. Karena perasaan dulu waktu di pondok membawa kitab ini sudah besar sekali. Saya ingat dulu kawan-kawan membawa Kamus Al-Munjid fil Lughati wal A'lam, panjangnya sejengkal, udah bangga sekali pergi ke masjid. Rupanya tidak dibaca, untuk bantal tidur. Padahal begitu kita sampai ke Mesir, begitu besar kitab-kitab. Ini kitab mazhab Syafi'i. Lalu kemudian kita tidak ingin juga menyalahkan mazhab yang lain. Bagaimana supaya kita tahu? Maka ulama membuat kitab perbandingan mazhab. Ada seorang ulama besar, hebat dalam bidang filsafat, Aristoteles, Demokritos, Thales, Sokrates, bisa dijelaskannya dalam kepalanya. Maka dia terkenal di Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, banyak juga anak-anak muda sekarang tak tahu. Tahu Andalusia? Tidak. Tahu Andalusia? Tidak. Tapi pas disebut Real Madrid, Barcelona, oh tahu. Andalusia adalah Spanyol. Maka dia terkenal di Spanyol. Orang Eropa menyebutnya sebagai, tulisannya bisa dicari, Averroes. Averroes kata mereka. Dalam bahasa Arab dia disebut dengan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ahli filsafat. Dia dianggap sebagai orang yang bisa menjelaskan filsafat Yunani kuno klasik. Tapi dia juga ahli fikih. Dia menulis kitab fikih perbandingan mazhab. 4 mazhab di kepalanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka dia tulis kitab judulnya
bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Biasanya dipakai di pondok modern supaya untuk mengetahui, oh ternyata mazhab Hanafi dalilnya begini, Maliki dalilnya begini. Tapi matangkan dulu mazhab Syafi'i supaya tidak goyang. Nanti khawatirnya orang goyang. Zaman sekarang kan banyak yang begitu. Ini mazhab jubahan, ini mazhab sarungan, ini mazhab trainingan, ini mazhab celanaan. Akhirnya karena dia tak punya pegangan, bingung, akhirnya nggak pakai celana. Jadi kita yakin, kebetulan Ustaz Ali mazhabnya, ya. Oh, Masya Allah. Ternyata, oh, halus suaranya, kecil. Oke, kita lanjutkan. Ternyata di Nurul Huda itu kalau sudah setengah jam ganti mikrofon. Pertama mikrofonnya pakai kabel. Setengah jam kabelnya hilang. Nanti setengah jam lagi mikrofonnya hilang. Sekarang barulah kita tasawuf. Ada orang tidak mau pakai tasawuf. Kata dia jangan pakai istilah-istilah tasawuf. Tasawuf itu istilah yang bid'ah. Jangan pakai istilah tasawuf. Tasawuf itu bid'ah. Kalau tidak mau pakai istilah tasawuf, pakai istilah tazkiyatun nafs. Kalau tidak mau gunakan istilah tasawuf, kalau tidak mau pakai istilah tasawuf, pakai istilah tazkiyatun nafs. Tak bisa ke lain hati. Judulnya tak bisa dengan yang baru. Ada orang jangan pakai istilah tasawuf, terus kita pakai istilah tazkiyatun nafs. Ternyata pas diteliti kitab tazkiyatun nafs itu isinya bagaimana mensucikan hati, bagaimana membersihkan hati. Setelah hati bersih diisi dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal, zuhud, wara. Ternyata isinya sama dengan orang, saya nggak bisa makan ikan. Kamu makan ikan? Saya nggak bisa makan ikan. Tapi ketika ikan itu dihancurkan, dicampur tepung, di blender, dia makan. Padahal kan ikan juga. Nah, namanya empek-empek. Jadi dalam tasawuf itu diambil dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diamalkan oleh generasi salaf, di antaranya adalah Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, orang yang sangat warak luar biasa. Suatu ketika Imam Ibrahim bin Adham sholat maghribnya di Makkah, sholat isyaknya di Madinah. Jaraknya 500 km. Belum ada pesawat. Imam Ibrahim bin Adham satu malam dia tidak bisa. Pas mau sholat isyak ke Madinah, nggak bisa. Dia cari-cari apa dosaku hari ini. Rupanya dia biasanya beli kurma 1 tumpuk 7 butir. Hari itu dia beli kurma 1 tumpuk 8 butir. Yang salah bukan dia, yang jual salah ngitung. Ternyata bukan disebabkan makan haram orang kehilangan karomah, disebabkan karena sesuatu kesalahan orang lain. Mestinya sebelum beli dia tanya dulu, Mas, ini kan biasa 7, ini kok 8, untuk menyelamatkan. Nah, jadi begitulah halusnya dia. Lalu kemudian ada namanya Bishri Al-Hafi. Ada seorang namanya Bishri Al-Hafi. Hafi artinya nggak mau pakai sendal. Jadi kalau ada di pondok nggak mau pakai sendal berarti Al-Hafi. Bishri Al-Hafi orangnya mabuk. Saat suatu malam dia sedang lagi mabuk-mabuknya, lagi fly. Begitu dia pulang, hujan rintik-rintik, ada air mengalir. Lalu dia lihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, diambil. Walaupun dia mabuk, ternyata pas ngeliat itu dia sadar, diambil. Dia bawa pulang ke rumah, dia tempel ke dinding. Dia pun tertidur. Malam itu dia mendengar suara, hai Bishri Al-Hafi, sebagaimana engkau sudah memuliakan namaku, maka aku akan muliakan namamu. Bishri Al-Hafi, salah satu dari wali-wali Allah. Ada namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Ada dua Sufyan. Kalau disebut Sufyanani, dua Sufyan. Satu Imam Sufyan Ats-Tsauri, satu lagi Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pun begitu juga. Dia hidupnya zuhud, tasawuf, hidupnya sederhana, tinggalnya di Kufah. Sedangkan Imam Malik kaya raya, tinggalnya di Madinah, punya kereta kencana. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkirim surat kepada Imam Malik. Hai Malik, kita kan mesti ikut hidup sederhana seperti Nabi. Kenapa kamu kaya, punya kereta kencana? Kata Imam Malik menjawab, aku memang punya kereta kencana, tapi sampai sekarang nggak pernah aku naiki. Kenapa? Karena aku malu berada di atas kereta kencana, sedangkan tapak kaki kudaku menginjak tanah, di bawah tanah itu ada jasad Nabi Muhammad SAW. Aku memang punya rumah besar, aku memang punya kendaraan, aku memang punya harta kaya, tapi dia tidak sampai ke dalam hatiku, dia hanya berada di ujung tanganku. Nah, jadi kalau ada di antara adik-adik santri nanti yang kaya raya, lalu diejek orang, kamu kiai kok kaya? Ini tidak sampai ke hatiku. Kunci mobil ini hanya di ujung jari tanganku saja. Nah, gitu. Seperti jawaban Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Malik bin Anas. Nah, kisah-kisah para ulama ini belum jadi buku, lalu kemudian barulah dibukukan menjadi buku yang indah oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab berjudul Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Lalu kemudian disusun lagi menjadi sangat sistematis oleh Imam Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki dalam kitab berjudul Quds Al-Qulub. Qud artinya makanan pokok, qulub makanan hati. Kalau makanan lambung, nasi uduk, nasi minyak, nasi Arab. Kalau makanan hati adalah Qud Al-Qulub. Suatu ketika Imam Abu Hamid Al-Ghazali membaca Qud Al-Qulub. Lalu dia terinspirasi, indah sekali Qud Al-Qulub ini. Lalu kemudian dia bukukan menjadi satu buku yang sangat monumental, hampir di seluruh pondok-pondok salafiyah di Indonesia menjadikan kitab ini sebagai referensi dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs. Itulah yang disebut dengan kitab Ihya Ulumuddin. Sampai sekarang belum terpecahkan rekor keindahan Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah. Masehinya mudah ingatnya, 1111. Adapun yang tasawuf yang ditulis oleh At-Taftazani Abul Wafa yang sekarang itu adalah mengikut, ada yang mulakhas. Ihya Ulumuddin ditalkhis oleh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Jadi kalau mau ngajar Ihya terlalu tebal, bawa aja satu jilid Mau'izatul Mu'minin. Nah, jadi tidak bisa kita mengajar tanpa referensi. Sekarang banyak orang ngajar nggak pakai referensi. Menurut saya, loh, ente ngajar fikih nggak pakai kitab, nggak dari bawah. Matan Takrib, Fathul Qorib, Kifayatul Akhyar, I'anatul Talibin, Mahali. Mereka semuanya manusia. Mereka manusia, saya manusia. Mereka makan, saya makan. Mereka minum, saya minum. Mereka nikah, saya nikah. Kalau mereka boleh berkata, aku pun juga. Jadi ada orang model sekarang ngomongnya begitu. Dia lupa, memang kau manusia. Imam Syafi'i pun juga manusia. Tapi ada bedanya, guys. Apa bedanya? Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid, telinganya dia tutup. Sampai di rumah baru dia buka. Pas ditanya, Syafi'i, kenapa kau tutup telingamu? Karena dari mulai rumah sampai masjid, dari masjid sampai rumah, semua yang ku dengar aku hafal. Imam Syafi'i kalau baca kitab, yang sebelah sini dia buka, ini dia tutup. Kenapa? Karena kalau dia lihat itu, dia hafal juga yang di situ. Kita dari mulai anak ngomong tadi jam 5 sampai sekarang, jangankan adik-adik, saya yang ngomongnya nggak ingat apa yang saya omongkan. Tapi Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Apa bukti sayangnya Allah? Walaupun kau tidak bisa ngingat, hai Abdul Somad, jamaah tidak bisa ngingat, dikirim Allah satu makhluk yang membantu kita untuk mengingat. Makhluk itu macam-macam namanya. Ada namanya kamera, ada namanya handphone,
Begitulah Allah Subhanahu wa taala meringankan beban umat ini. Jadi kalau zaman dulu santri nulis, zaman sekarang nggak perlu nulis, cukup beli paket 2 giga. Nanti dia bisa nonton. Apa ini yang ditulis bersama ini, susah sekali membacanya. Ini bukan untuk dibaca. Karena kalau dibaca pusing kepala. Penjelasan lengkapnya ada di dalam. Nanti akan di-upload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Nah, bagaimana memahami Al-Quran? Kita sudah bicara tentang iman, tentang Islam, tentang tazkiyatun nafs, lengkap dengan referensinya. Sekarang bagaimana memahami Al-Quran? Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Betul? Dalam hadis pula dikatakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Tapi sampai hari ini, adakah Nabi mengajarkan cara baca Quran? Tidak. Adakah Imam Syafi'i mengajarkan cara membaca Al-Quran? Tak ada. Adik-adik, lain mungkin cara belajarnya. Kalau saya di kampung saya dulu, cara membaca Al-Quran pakai qaidah Baghdadiyah. Alif di atas alif di bawah, i alif depan, u, a, i, u. Habib Mahdi di Palembang sama, pakai itu juga. Oh, Ustaz, sama juga. Tapi kalau di Jawa lain. Alif fathah, alif kasrah, i alif dhammah, u, a, i, u. Tapi tujuannya sama. Yang alif dia ta tak boleh menyalahkan alif fathah a. Kita cuman beda style. Tapi tujuannya supaya bisa membaca Al-Quran. Jadi yang pertama adalah metode. Maka ada namanya metode Baghdadiyah. Sekarang anak-anak pakai metode Iqra. Ada pula metode namanya Qiraati. Ada namanya Pak Hatta, orang Batam, menulis metode namanya metode Hattaiyah. Ya, sesuai dengan nama dia. Kalau kebetulan saya menyusun metode, namanya metodenya Somadiyah, Thariqah Somadiyah. Jadi santri mesti berpikir bagaimana umat ini bisa cepat baca Quran. Orang belajar bahasa Inggris saja, coba tengok. Kita jalan, langsung ada iklan di samping. Belajar bahasa Inggris 8 jam, langsung bisa. Itulah hebatnya metode. Masalah bisa apa enggak, nomor 16. Yang penting iklan. Nah, lalu kemudian setelah mulai belajar membaca, maka kita ada mengenal istilah namanya tahsin, atau disebut juga dengan tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, hassana yuhassinu tahsinan. Karena dalam bahasa membaca Al-Quran ada nun mati berjumpa dengan qaf, min qablikum. Ada nun mati berjumpa dengan waw, min wara'i hijab. Ada, dan itu tidak pula dipakai ketika sedang ngobrol. Yang pula ketika membaca, silakan hafal kata-kata hikmahnya. Man jadda wajada. Enggak, karena ini bukan baca Quran. Lalu kemudian orang yang belajar qiraat. Mulailah belajar qiraat. Kebetulan kita yang di Asia Tenggara, itu qiraat yang kita baca adalah qiraat Hafs an Asim. Sedangkan di Maroko, itu mereka membacanya qiraat Warsh. Bedanya alladzina yuqimuna shalah Hafs. Warsh alladzina yuqimuna shalah. Wadduha Hafs. Warsh wadduha. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Warsh alladzina yu'minuna bil ghaib. Hafs walam yakul lahu kufuwan ahad. Warsh walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi hanya sekedar. Dan kita tidak boleh menimbulkan fitnah. Mentang-mentang baru pulang dari belajar qiraat langsung pulang. Alladzina yuqimuna shalah. Langsung makmumnya bisi. Apa ini? Sesat. Makmumnya belum ngaji. Nah, lalu kemudian yang suara, sebetulnya qiraat ini berapa Pak Ustadz? Qiraat yang mutawatir 7, yang 3 masyhur, yang 4 syaz, 7 mutawatir, 3 masyhur, 4 syaz. Jadi semuanya, kalau ada yang mengatakan qiraat sab'ah, nih, qiraat asyrah, nih, qiraat arba'ata asyar, lengkap semuanya. Lalu kemudian yang suaranya bagus, maka ada lagi dalam bidang tarannum,
Ada namanya Bayati, Soba, Sika, Jaharka, Hijaz, Ras. Apa itu? Ada lantunan-lantunan ketika dia baca Quran. Siapa yang bilang baca Quran tidak boleh pakai lantunan? Itu imam-imam Masjidil Haram ada nadanya. Habib Mahdi tadi ada nadanya. Muammar Zaid ada nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi ada pula orang baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu imam tarawih belum buka puasa. Jadi macam-macam. Tapi tetap ada iramanya, ada nadanya. Tapi kunci pertamanya adalah tajwid. Jangan sampai gara-gara lagu lalu tajwidnya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak terlalu. Ini semua adalah kekayaan khazanah yang tidak ada di dalam kitab-kitab lain. Begitu kayanya. Dan ada pula tafsirnya. Dari mulai tafsir yang paling kecil, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti disebut dengan jalan lain. Diejek orang jalan lain. Jalan lain. Lalu kemudian ulama-ulama Al-Azhar berkumpul, mereka buat mirip seperti ini metodenya, hanya bahasa saja. Itulah dia tafsir Al-Muntakhab. Jadi bagi pemula untuk memahami kata-kata dalam Al-Quran bagus pakai Jalalain atau Al-Muntakhab atau Mufradat li Alfazil Quran. Al-Mufradat li Alfazil Quran. Lalu kemudian kalau mau melihat pakai sanad, saya mau tafsir yang pakai sanad Pak Ustadz. Nabi mendoakan imam sahabat Nabi Hibrul Ummah, tintanya umat ini. Kata Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ajar, hilang pula. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan dia tafsir Al-Qur'an ya Allah. Dia adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini punya murid. Ada namanya Imam Ad-Dhahhak, ada namanya Ikrimah, ada namanya Mujahid, ada namanya macam-macam murid-murid Imam Ibnu Abbas dikumpulkan secara bersanad sampai kepada Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Maka tafsir yang paling tua yang bersanad adalah tafsir At-Tabari. Makanya dalam takhrij hadis boleh mentakhrij hadis dengan riwayat yang ada dalam Tabari. Loh, Tabari kan kitab tafsir. Kenapa boleh mentakhrij hadis dari kitab tafsir? Karena Imam Tabari meriwayatkan bersanad 24 jilid, lebih semeter panjang. Setiap orang melihat kitab ini di toko buku seperti melihat kucing Anggora. Oh, saya nggak mau sanadnya terlalu panjang. Sanadnya dipotong jadi pendek. Itulah dia ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Banyak orang menyebut, tafsir apa yang kau baca? Tafsir Ibnu Katsir. Sebetulnya namanya tafsir Al-Quranul Azim. Saya suka kisah-kisah Pak Ustadz. Ada tafsir khusus tentang kisah-kisah, namanya tafsir Imam As-Sa'alabi, tafsir Khazin. Ini juga kisah-kisah. Saya mau tafsir yang bersih dari Israiliyat Pak Ustadz. Tafsir yang terbaik diantaranya adalah tafsir Al-Quran Azim Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Sanad-sanadnya sudah dipotong, sebagian riwayatnya hanya Rawil A'la, yaitu sahabat Nabi. Saya mau tafsir birra'i. Tafsir birra'i, tafsir dengan akal. Tafsir besar sekali. Nama kitabnya Tafsir Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci alam ghaib. Tidak ada yang gaib Pak Ustadz, semuanya kan nyata. Semua ini nyata, yang gaib itu hubungan kita. Lalu kemudian sampai mana tadi hilang? Maka tafsirnya disebut juga dengan, karena tafsir ini besar, maka disebut dengan tafsir Al-Kabir. Kebanggaan umat Islam. Kebanggaan umat Islam bahasa Arabnya Fakhruddin. Imam Fakhruddin, kampungnya Rai. Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi meninggal tahun 606. Mudah ingatnya. Kalau Imam Al-Ghazali 505. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi 606. Ini salah satu trik cara untuk mengingat
tahun-tahun itu. Lalu kemudian setelah Al-Quran, lalu kita pun ke hadis Nabi SAW. Dari mana kamu dapat hadis ini? Saya dapat hadis ini dari Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min sunani Rasulullah wa sunanihi, min umuri Rasulullah wa sunanihi wa ayyami. Kenapa disebut dengan Al-Jami'? Karena di dalamnya ada 3 aspek: akidah, fikih, akhlak. Kenapa disebut As-Sahih? Karena di dalamnya sahih semua. Tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari. Saya ulang sekali lagi. Semua dalam Sahih Bukhari sahih, tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Al-Bukhari. Isinya 7.275 hadis. Kenapa disebut musnad? Karena dia bersanad. Kenapa disebut mukhtasar? Karena dia diringkas. Imam Al-Bukhari hafalan hadisnya 600.000 hadis. Dibuang hadis-hadis palsu, tinggal 300.000 hadis. Dibuang itu ini segala macam, diringkas, dia pilih yang muhim-muhim, maka menjadi 7.275. Imam Bukhari meninggal Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, meninggal 256. Sedangkan Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11. 256 kurang 11? Memang kalau belum sarapan susah ingat. 245. Jadi antara Imam Bukhari ke Nabi Muhammad terbentang jarak 245 tahun. Tidak mungkin Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah berjumpa dengan Imam Bukhari. Dari mana kamu meriwayatkan hadis ini? Dari Nabi. Sanad kamu ke Nabi? Qala Google. Tidak bisa. Haddatsani YouTube. Tak bisa. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim meriwayatkan hadis dari Abdullah ibnu Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Rantaian mata rantai hadis ini disebut dengan sanad. Maka di antara syarat sanad itu sahih adalah ittisalus sanad, adalatur rawi, dhabtur rawi, wa salima minasyuzuz wal ilal. Selamat dari syaz dan ilal. Lalu kemudian bagaimana kalau tiba-tiba hilang sanadnya? Kalau sanadnya hilang di atas, maka nama hadisnya mu'allaq, maka hadisnya namanya mursal, dhaif. Mursal dhaif. Ma saqata minhu sahabi, langsung saja kepada tabi'in. Kalau hadisnya hilang sanadnya di pangkal dari muallif, maka hadis itu disebut dengan mu'allaq. Kalau hilangnya berturut-turut 2, maka hadis itu disebut dengan mu'dhal. Kalau hilangnya tidak di awal, tidak di pangkal, tapi di tengah, bukan mu'dhal, bukan mu'allaq, bukan mursal, maka hadis itu disebut dengan munqati'. 2 SKS, 16 tetap muka. Dalam mata pelajaran mustalah hadis. Karena ilmu ini terkait dengan istilah, maka ulama menyebutnya dengan ilmu mustalah al-hadis. Kenapa pakai kata mustalah? Karena dia bukan lughatan, tapi istilahan. Kalau hadis ini sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat, maka dia disebut dengan hadisun sahih. Kalau sanadnya bersambung tapi qalilud dhab, dhabnya kurang, lalu kemudian dia adil dan tidak ada syaz, tidak ada illat, maka hadis itu disebut dengan hadisun hasan. Kalau hadisnya ternyata sanadnya putus, maka disebut dia dengan, dan ini istilah. Istilah ini untuk memudahkan. Hadza hadisun mursalun. Oh, berarti putus di atas. Coba kalau tidak ada istilah ini kan susah. Ini adalah hadis yang putusnya di atas, rawinya hilang. Oh, capek sekali kita. Sama seperti salat tahiyatul masjid. Tidak ada Nabi menyebut salat tahiyatul masjid. Nabi hanya menyebut idza dakhala ahadukumul masjida
fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Salat apa namanya? Dibuatkan istilah. Istilahnya adalah tahiyatul masjid. Coba kalau istilah itu tak ada. Kamu tadi salat apa? Saya salat apabila kamu masuk masjid maka janganlah kamu duduk kecuali salat 2 rakaat. Istilah itu untuk memudahkan. Handphone itu istilah. Coba kalau tak ada istilah itu. Kau tadi ngomong pakai apa? Aku ngomong pakai suatu alat yang kecil tapi bisa menghubungkan antara aku dan kamu. Maka dari hadis ini ada ilmu yang mengkaji tentang rawinya saja. Maka namanya rijalul hadis. Ternyata hadis ini ada ikhtilaf. Yang satu mengatakan bahwa Nabi pernah berbekam saat puasa. Yang satu mengatakan siapa yang berbekam maka batallah puasanya. Maka muncullah istilah namanya mukhtalaful hadis. Atau menurut istilah Imam Syafi'i ikhtilaful hadis. Yang pertama menyusun ilmu hadis adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab berjudul Ar-Risalah. Nabi Imam Syafi'i punya murid namanya Rabi' Al-Muradi. Ta'al Rabi', come here a minute. Kesini sebentar Imam Rabi'. Imam Rabi' pun datang. Coba kau tulis risalah. Imam Rabi' mengambil kertas, dia ambil pena, dia tulis Ar-Risalah 300 halaman. Itulah jadi kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah kan bukan kitab ulumul hadis Pak Ustadz. Kitab Ar-Risalah kan kitab usul fikih. Betul. Tapi dasar pengambilan fikih ada 10, 4 yang disepakati, Quran, hadis, ijma, qiyas. Saat membahas hadis itulah Imam Syafi'i membahas ilmu mustalah hadis. Tapi kalau mau kitab yang tertua tentang mustalah hadis ditulis oleh Imam Ar-Ramahurmuzi. Tapi belum begitu sistematis, baru cantik dan indah. Sistematis ditulis oleh Imam Ibnu Salah dalam kitab judulnya Muqaddimah Ibnu Salah. Begitulah para ulama menjelaskan keilmuan. Dan siapa yang bisa memahami ini? Ini kalau dipoto, di-upload ke Facebook, please your comment, langsung dia tulis di bawah. Ini nampaknya wafak untuk cepat jodoh. Siapa yang bisa memahami segudang keilmuan ini, maka pintu masuknya ke dalam adalah, ini pintu masuknya. Ini pintu gerbang. Pintu masuknya ke dalam babun. Pintu masuknya hanya cuma satu. Pintunya adalah al-lughatul arabiyyah. Dan bahasa Arab ada namanya an-nahwu, ada namanya as-sarfu, ada namanya al-balaghatu ma'ani wal bayan. Maka lewat pintu ini, maka disebut ilmu ini sebagai ilmu alat. Karena kalau tak punya alat, mau buat video tentang kuliner, adik-adik sekalian, kita akan membuat persiapan buka puasa kuliner. Kualinya nggak ada, pancinya nggak ada, kompornya nggak ada. Gimana mau kuliner? Kuliner angin. Nah, jadi pintu untuk masuk ke dalam, mau ke akidah, mau ke fikih, mau tazkiyatun nafs, mau tasawuf, mau ke ajami as-sahih, mau ke tafsir, semua pintunya adalah bahasa Arab. Maka saya nanya tadi sama Yai, Yai, anak adik-adik kita di sini belajar berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan, ngapain di pondok lama-lama? Ini kamu masih waras. Karena untuk memahami ini, dan bahasa kita tidak sama dengan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris tidak ada berbeda. This is Muhammad. I see Muhammad. I'm walking with Muhammad. Muhammad tidak berubah. Tapi dalam bahasa Arab, hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Belum pernah saya
Aku melihat Muhammadan. Saya berjalan dengan Muhammadin. Aku melihat ceramah Abdi Somad. Ceramah mudhaf, Abdi Somad mudhaf ilaih. Nggak ada. Begitu juga tentang intonasi. Intonasi panjang pendek yang disebut dengan mad. Itu hanya ada dalam bahasa Arab, mad. Bukan mud. Mud, 4 mud 1 sok. Mad. Al-matar. Al-matar. Al-matar rain. Hujan. Al-matar airport. Betapa jauhnya hujan ke airport. Sejauh hatiku dan hatimu. Ini adalah untuk memahami. Lain lagi balaghahnya, belum lagi ma'aninya, belum lagi bayannya, barulah masuk kam. Kam berubah jadi coming, berubah jadi came. Tapi kalau hadara, 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 hadaru, hadarat, hadarata, hadarna, hadarta, harutum, hadartum, hadarti, hadartum, hadartuna, hadartu, hadarna, itu baru madinya, belum lagi mudhari'nya. Yahduru, yahdurani, yahduruna, tahduru, tahdurani, tahduruna. Jadi tahduru, tahdurani, yahdurna. Jadi orang kalau anaknya yang otaknya agak-agak kurang dimasukkan ke pesantren dengan pelajaran ini, dia error. Jadi banyak orang menyangka anak saya ini cerdas Pak Ustadz, ini masuk SMP. Anak saya otaknya cerdas Pak Ustadz, ini masuknya ke SMA. Yang ini agak-agak ini masuk pesantren aja. Kok pikir pesantren tempat pembuangan? Fikih, qawaidul fikih, usul fikih, nahwu, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi. Belum lagi Al-Quran dengan segala macam. Kalian di SMP cuman fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Masuk jam 8, keluar zuhur, sabut, pacaran, hilang. Ini kalau ditanya, kenapa mesti mondok? Anak ibu kok mondok? Iya, di rumah main gadget. Kamu kenapa mondok? Aku kalau di rumah nanti ikut drakor. Alasannya kalau ditanya, kenapa mesti mondok? Ini beb. Jadi kalau nanti adik-adik libur ini Idul Fitri ketemu sama mereka, gimana di pesantren? Berat ya di pesantren? Pesantren itu berat, mata pelajarannya banyak. Karena pesantren ini berat, biar aku aja. Kau takkan mampu. Bagaimana mereka mau mampu dengan perubahan, dengan i'rabnya, dengan tasrifnya, dan kita bangga dengan kekayaan ini. Kenapa? Karena kita bisa menghafal, mengingat, memahami, melakukan sesuatu yang tak bisa dipahami orang lain. Sampai masanya orang yang sebaya dengan adik-adik, seumuran dengan kalian, mereka akan menyesal 7 turunan. Kenapa aku dulu tidak di pesantren Nurul Huda? Andai waktu boleh terulang kembali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya mulai jam 5, sekarang pas jam 6, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. 60 menit bersama, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kesimpulannya kita sudah punya gambaran tentang kotak-kotak, box-box keilmuan Islam, dan dari mana kita mau memulai dan kemana akan berakhir perjalanan keilmuan Islam, yang semuanya ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Man talaba ilman, siapa yang cari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi ternyata dia cari ilmu ini hanya untuk apa? Liumari bihil ulama, liujari bihis sufaha, untuk nantang-nantang ulama, untuk membodoh-bodohkan orang awam. Lam yajid irfal jannah, tidak mencium bau surga. Makanya sebelum menuntut ilmu niatkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, ilahi anta maqsudi
wa ridhaka matlubi. Bahwa yang lain-lain ini bonus. Apa yang kita dapatkan selama menuntut ilmu ini, itu bonus dari Allah. Saya tidak pernah terpikir mau titel LC, MA segala macam. Itu bonus. Belajar saya di Mesir 4 tahun, dapat LC. LC bukan lagi cemas. LC itu singkatan dari licence, artinya ijazah. Anak ini sudah punya ijazah untuk ngajar, walaupun berat badannya kurang. Itu artinya licence. Habis itu saya pergi ke Maroko, dapat lagi bonus DESE. Jadi kampung. Padahal singkatannya keren. Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Tapi saat saya tulis jadi desa. Habis itu ke Sudan, dapat PhD, filosofi di doktor. Habis itu dari Universitas Internasional Selangor, Malaysia, saya dikasih doktor. Kemudian dari Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, profesor. Kemudian dari Lembaga Adat Melayu, Datuk. Datuk Sri Ulama Setia Negara. Jadi kalau ditulis dari Habib Lutfi bin Yahya, Syekh Abdul Somad. Jadi kalau mau ditulis Profesor, Doktor, Datuk, Syekh Abdul Somad, LC, DSE, MA. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Itu semua bonus. Itu semua bonus. Kalau menuntut ilmu demi ini, maka tak dapat mencium bau surga. Tapi adik-adik jangan sampai nggak kuliah. Nanti pas ditanya sama ayahnya pas pulang, "Dok, sampean Arab melebu universitas mana?" Tidak mencium bau surga. Apa itu? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap injak di bumi. Karena kalau tanganmu ke langit, kakimu nggak nginjak, berarti kau hantu. Habib Mahdi bin Syihab, Ustadz Kemas Ali. Ustadz Kemas Ali dari Palembang terbang sejauh mata memandang sampai ke Jawa Timur, belajar di pondok pesantren Wali Songo. Habib Mahdi bin Syihab dari Palembang terbang ke Yaman, Tarim Hadramaut bersama Habib Omar bin Hafiz, Darul Mustafa Tarim. Adik-adik nanti ada yang terbang, tak tahu entah kemana, pokoknya terbang. Amin. Tapi ilmu tidak bertempat. Ilmu tidak bertempat. Sahih Bukhari yang kita baca di Nurul Kuda, itu juga yang kita baca dari Sabang sampai Maroko, sama. Pergi jauh-jauh itu belajar hidup, belajar bagaimana bisa hidup di tengah orang banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan 1443 Hijrah. Taqabbalallahu minna minkum shalihal a'mal. Mohon maaf, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ala hadhihi niyyah, majelis ilmu, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, dibanggakan Allah Ta'ala. Mari kita aminkan doa Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.